Waktu itu memang eranya lagi sedang ngetren-ngetrennya istilahnya ngejar harta karun. Ada makhluk seperti Banaspati ya, kalau di Jawa dibilang makhluk api. Bangsa kalian pun saling menipu. Allah, astagfirullahaladzim. Allah, Akbar. Jangan berhenti. Allah. Sabar ya, Bu. Dia menangis karena dia tahu tentang semuanya. Ada settingan nggak Pak tadi? Enggak, Mbak, enggak ada. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Bang Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada pasien dari Bali, beliau namanya Pak Nengah, tinggal di Bali. Ini adalah adiknya yang membawa kemari, Pak Ketut. Tapi kalau Pak Ketut tinggalnya di Cijantung. Jadi usia Bapak Nengah ini sudah 81 tahun. Beliau ini sudah pensiun dari berapa tahun yang lalu Pak? 91. 30 tahun ada ya? 30 tahun. Iya, sudah pensiun. Nah, menurut adiknya mengalami kelakuan yang aneh di luar nalar. Bisa diceritakan Pak awal mulanya gimana? Ya, setelah pensiun ada perubahan secara mental, mungkin juga pengaruh dari tadinya dia aktif dalam kedinasan, kemudian mendapatkan satu imbalan yang rutin. Nah, dengan adanya pensiun, akhirnya berusaha mencari jalan pintas kira-kira untuk mendapatkan harapannya mendapatkan penghasilan. Tetapi ya pengaruhnya ternyata terhadap kakak saya ini perilakunya makin aneh gitu ya. Terus tidak mau mendengarkan apa saran dari saudara-saudara, dia cenderung memilih jalan pintas sendiri. Jadi pengaruh sekarang adalah bahwa yang bersangkutan ini kakak saya banyak perubahan, terutama di dalam mengenal saudara itu sudah lupa. Jadi tidak lagi mengenal saudara ini siapa, bahkan istrinya sendiri pun juga tidak bisa dikenalin lagi. Contohnya jadi, gimana Pak? Contohnya kalau ke Bapak gimana misalnya? Kalau ke saya ditanya oleh istri saya, kakak saya ditanyain ini apakah siapa, gitu? Apakah kenal itu siapa? Hanya menjawab senyum saja dan jawabannya itu bos gitu. Padahal adiknya. Nah begitu juga terhadap istrinya sendiri, jadi tidak dikenal lagi daripada melayani setiap hari. Jadi banyak perilaku-perilaku yang aneh. Katanya bisa membengkokkan besi. Ya, terakhir ini memang sampai juga melakukan tindakan kekerasan terhadap sendiri karena ada hal yang dia lakukan yang terkait dengan mungkin ada barang berharga untuk dicegah begitu, akhirnya dia marah sampai mukul gitu ya. Jadi juga termasuk kalau lagi marah, besi yang seharusnya bagi kita yang berpikiran normal gitu ya, dengan tenaga yang ada juga nggak mampu, tapi dia mampu membengkokkan besinya itu. Nah ini keanehan-keanehan ini ya kami rasakan perlu mengambil langkah untuk tujuan kami adalah supaya sembuh lah kalau memang itu merupakan suatu penyakit. Demikian. Iya, awalnya sejak pensiun. Nah katanya pernah semacam belajar ilmu atau gimana Pak? Kayak mencari harta karun gitu. Ada yang mengajak atau bagaimana Pak? Ya memang dengan tidak lagi mendapatkan penghasilan sebagaimana biasanya pada masa aktif, dia usaha mencari jalan pintas begitulah ya. Ketemu terus katakan orang tua yang orang pintar begitu, diajaklah seolah-olah waktu itu memang eranya lagi sedang ngetren-ngetrennya istilahnya itu ya, Pak? mengejar harta karun gitu. Yang tren apa? Penggandaan uang ya waktu itu. Termasuk penggandaan uang. Beliau ikut. Ikut. Terus?
Jadi karena ingin mendapatkan uang dengan cara mungkin ya boleh katakan tidak mau kerja keras itu tadi. Maaf Pak, tapi kalau untuk penggandaan kan dia harus juga menaruh uang duluan Kak? Ya memang petunjuknya dari orang pintar ini supaya menyiapkan sejumlah uang nanti akan digandakan. Kemudian uang itu ditaruh di suatu tempat, diberi tanda, setelah ditandai tinggalkan tempat itu dan tidak boleh noleh ke belakang lagi. Nah itu diantaranya seperti itu kan hal-hal yang aneh. Gitu kan. Tapi beliau percaya. Ini kakak saya percaya banget gitu. Apa kata orang pintar itu sudah manut aja gitu. Seperti nalarnya nggak jalan lagi. Dan orang pintar itu menjanjikan dalam berapa waktu akan uangnya akan berlipat. Kira-kira seperti itu gitu. Makanya dia sangat yakin akan mendapatkan uang nantinya akan berlipat-lipat ganda gitu. Dan apakah terbukti? Tidak bukti, tidak ada. Kenyataannya setelah uang itu ditinggal, terus dicek lagi karena anaknya tahu uang ini dibawa kemana. Karena ini ditaruh di suatu tempat itu, ditimbun bahkan begitu. Setelah dicek kembali ya uangnya udah nggak ada. Nah ini berkali-kali seperti itu sampai ya meresahkan anak-anaknya sendiri. Karena sampai harta yang ada pun sempat terjual ya Pak ya? Betul, sampai bahkan lebih jauh lagi ya apa yang menjadikan peninggalan orang tua gitu, banyak punya kebun gitu kan, pohon-pohon yang ada seperti kelapa itu ditebangin untuk bisa mendapatkan uang yang harapannya bisa digadaikan itu. Berjalanlah sampai akhirnya kebun pun jadi bersih, habis semua anunya tuh. Tapi pada saat itu kan Bapak sebagai adiknya kan melihat ada yang aneh. Apakah Bapak sudah mencoba menasihati beliau? Kami sudah mencoba menasihati, bahkan di dalam mencoba memberikan keterangan atau penjelasan mengenai harta karun itu kan sesuatu yang tidak logis gitu ya. Bahkan ya sampai lebih jauh lagi, rumah yang sudah menjadi peninggalan orang tua pun sempat mau dirobohin, mau didoser begitu dengan alasan bahwasanya nanti akan dibangun menjadi lebih baik. Tapi setelah kita tanya dananya dari mana, katanya dananya nanti akan disiapkan oleh leluhur begitu. Ya kita tanya, kalau nanti leluhur nyiapkan dana itu gimana caranya? Nanti akan ditransfer. Ya setelah kita tanya, pernah nggak membuka rekening di bank? Katanya sih tidak pernah. Kalau tidak pernah bagaimana mau transfer? Kalau orang transaksi di bank itu kan mesti ada syarat-syaratnya gitu. Harus ada orang yang secara nyata, manusia yang memang harus melakukannya. Tapi kalau dibilang leluhur ini kan hayal sebenarnya. Dan tidak mungkin itu, tapi tetap saja bersikukuh keyakinannya seperti itu. Jadi sulit membedakan, bahkan lebih-lebih saya juga hampir berkelahi itu karena merasa kok sama sekali tidak bisa berubah gitu. Jadi Bapak malahan musuhin beliau kalau ngasih nasihat ya? Nggak karena beda pendapat? Ya memang sempat marah gitu waktu itu, sempat marah, tapi saya kan tidak mau terbawa suasananya gitu ya. Jadi kita juga karena sudah ngerti keadaan dia seperti itu, makanya kita mengalah juga untuk hubungan keluarga. Nah, berarti kan ini sudah lebih puluhan tahun ya hitungannya gejala seperti ini? Udah lama. Apakah sudah pernah ikhtiar ke medis? Ke medis kalau untuk dulu sudah pernah, tetapi ya kan namanya tingkatan medis itu yang memang ada tolok ukurnya ya Bu gitu. Ternyata kan beberapa penyakit yang terkait dengan itu tidak terekam gitu, tidak ada. Tapi ini kan memang hanya karena faktor-faktor X itu gitu. Iya. Jadi kalau karena secara fisik sehat Panglima ini. Kalau di medis mungkin dicek sehat semua. Betul, ya Pak? Itu. Karena secara fisik sampai sekarang kuat sebenarnya, tidak ada keluhan secara fisik. Usia 81 bisa membengkokkan besi itu kan sangat kuat gitu. Iya. Nah terus bagaimana akhirnya Bapak dan keluarga memutuskan untuk membawa Pak Nengah? Ya kami sebetulnya awal-awal tuh ada rencana gimana bawa secara medis, tapi karena melihat keanehan itu rasanya kok tidak mungkin ketemu ini gitu, karena penyakit bukan penyakit medis sebenarnya gitu ya, penyakitnya ini penyakit sesuatu yang di luar medis menurut kami di dalam keluarga. Dan kebetulan juga kami melihat dengan adanya tayangan yang di YouTube gitu ya, kami menonton ini dari tim Mata Langit gitu ya, kan kami tertarik melihat karena menangani hal-hal yang memang sifatnya di luar medis. Itu bisa singkatnya seperti itu. Baik Panglima, silakan dimantau apakah benar di badan Pak Nengah ini ada makhluk gaib yang mengganggu sehingga beliau berubah karakternya? Ya, memang diawali sebenarnya perjalanannya sudah cukup panjang ya, bukan 1 tahun 2 tahun. Jadi memang yang terlihat saya itu ada makhluk hitam, itu hitam yang matanya merah, rambutnya kayak acak-acakan berbulu,
itu kayak selalu ngikuti ngebayang-bayangin beliau, dan diawali dari rasa kekecewaan yang saya rasakan gitu di batinnya, sehingga dia kayak orang frustasi lah kalau kita bilang, sampai dia nggak tahu lagi harus berbuat bagaimana, sampai akhirnya jadi makhluk itu juga mempengaruhi Pikiran. otaknya gitu, sehingga membuat jadi suka lupa-lupa, bahkan nggak mengingat keluarga gitu. Itu yang terlihat saya gitu. Memang dari segi kepribadian, kalau saya lihat juga bapak ini memang orangnya termasuk kita bilang tuh keras lah, kita bilang. Aslinya. Kalau udah gitu orangnya begitu, Tegas gitu. Tegas. Itu yang terlihat saya begitu gitu. Diawali Apalagi di militer, ya, Pak, ya? Diawali dari sifat begitu dan keinginannya yang luar biasa pada saat itu, yang pada saat itu nggak tercapai mungkin apa yang dia ingini, apa yang dia kendaki, sehingga kekecewaan itu diboncengin malu-malu yang tidak baik. Karena kan mungkin pada perjalanan waktu mencari harta karun atau berupaya menjual harta karun, kan sempat tadi Bapak ceritakan begitu ya, ada sempat mau kayak menggandakan uang juga gitu, mempercayai seseorang untuk agar mendapatkan uang dengan cara yang instan. Ya kayak kita bilang dapat uang gaib lah gitu ya, tapi itu sebenarnya kan tidak ada. Itu juga membuat halusinasi di batin kita jadi rusak gitu. Jadi lama-lama itu bercampur dari segi mental, dari segi makhluk-makhluk yang terus membencengi badannya, itu jadi membuat sampai akhirnya beliau seperti ini. Itu kalau yang saya perhatikan begitu. Nah, itu makhluk yang tinggi besar hitam matanya merah itu apakah dikirim orang atau datang sendiri karena kekecewaan yang mendalam, Panglima? Ya kalau dikirim orang ya, kalau saya lihat kalau masalah dikirim memang ada juga. Artinya memang pada saat beliau diajak-ajak dulu itu ada pengaruh-pengaruh yang sifatnya sihir lah, magic juga gitu, yang memang mempengaruhi beliau. Dan dari kekecewaannya itu ditambah lagi ketidakpuasan batinnya yang tidak mendapatkan sesuatu yang ingin dia capai, itu lebih memperkuat makhluk itu untuk menguasai. Itu satu makhluk yang terdeteksi, apakah ada yang lain? Saya melihat kayak ada pocong juga gitu, yang dekat sama dia, yang menempel. Jadi selain yang hitam ini ada kayak pocong juga, itu terlihat sama saya secara batin gitu. Dan ada makhluk seperti Banaspati ya, kalau di Jawa dibilang makhluk api. Itu yang membuat emosinya terkadang tidak terkendali. Apa benar, Pak? Beliau kadang-kadang, oh iya, katanya suka merusak barang di rumah ya yang. Jadi betul sekali. Makhluk api itu membuat emosi tak terkendali gitu. Itu salah satunya gitu ya. Jadi selain makhluk yang hitam yang rambutnya tadi acak-acakan berbulu, pocong dan Banaspati ini yang sangat prioritas saya lihat, itu benar-benar menguasai Bapak ya. Dan itu sudah bertahun-tahun. Apa artinya sudah mendarah daging? Iya, benar sekali. Okay. Kalau begitu kita akan menuju. Astagfirullahaladzim. Ayo Pak, kita tanya-tanya makhluknya. Jangan takut ya Bu. Tenang aja di situ. Sini Pak. Siapa kamu? Iya. Apa hubunganmu dengan Pak Nengah? Siapa kamu? Dari mana kamu? Tak ingin bicara. Bagaimana kamu bisa ada di badan Pak Nengah? Tugasmu apa? Akan tak ada komunikasi dengan sesamanya. Oh, Bapak malas ngobrol ya? Bapak malas ngobrol? Kata makhluk ini dia ada di badannya supaya malas berkomunikasi katanya. Bahkan tidak pernah lagi komunikasi, sekarang ini diam saja. Diajak ngobrol, tetap diam, nggak ada respon? Tidak ada. Satu kata pun nggak jawab? Hanya senyum nyengir gitu aja. Berarti pengaruh kamu, Bapak nggak mau komunikasi ya? Kenapa? Apa masalahnya? Menyatu dalam jiwamu. Biar apa? Akan dapat kami kuasai seutuhnya. Jadi kamu menguasai Bapak seutuhnya sampai katanya suka kencing sembarangan ya? Maaf. Betul. Di mana-mana. Nah itu dia. Berarti sekarang harus pakai pepes kemana-mana? Iya. Diapers. Yang buat Bapak jadi kencing sembarangan itu kamu juga? Udah dibuat nggak mau ngomong, pipis sembarangan, nggak ngenalin keluarga. Yang telah kami kuasai membuat fungsi isi
kepala tak dapat bekerja dengan baik, Dari- tak dapat berpikir kembali. Iya, kayak nggak bisa mikir gitu. Sudah berapa lama kamu di badannya? Apa benar sejak beliau pensiun? Artinya kamu kuasai juga. Biar apa? Ketika rasa keinginan yang begitu tinggi penuh dengan tingkat hayal yang begitu tinggi membuka pintu untuk kami. Jadi karena beliau berhayal terlalu tinggi, kalian datang sendiri, bukan dikirim. Apa itu? Menyembelih? Menyembelih apa? Maksudnya apa? Apa Bapak pernah, melakukan ritual yang tanpa diketahui keluarganya? Bisa jadi. Oh iya. Hal-hal yang di luar kami ketahui itu ya bisa aja terjadi. Dan beliau nggak cerita? Nggak pernah. Oh iya. Jadi apa yang pernah dilakukan beliau sehingga kamu mendatanginya? Memberikan persembahan kepada siapa? Kepada kamu. Bangsa kami. Apa ini yang diceritakan keluarga dalam rangka mencari harta karun? Harus ada sesembahan dulu gitu? Ingin mendapatkan sesuatu itu ya. Iya, karena ingin mendapatkan harta karun itu, maka harus memberikan persembahan. Salah satunya sesuatu yang disembelih, ya. Terus habis itu, yang datang siapa saja selain kamu ketika sesajinya diserahkan? Bangsa-bangsa kami. Banyak. Itu di mana? Di Bali. Kotanya apa, Pak, di Balinya tuh? Di Kuning ya. Iya benar, di situ. Kuning. Siapa yang mengajak? Apakah beliau sendiri atau ada yang ngajak? Apa ya? Pocong? Maksudnya apa? Kamu adalah pocong. Nah, Bapak melakukan ritual itu, siapa yang mengarahkan? Dia pun selalu menuruti apa yang dipinta. Berarti ada yang menyuruh, Pak. Ada yang menyuruh Bapak mengikuti. Kalau nyari-nyari harta karun tuh biasa kan banyak permintaan, minyak lah, ayam lah, kambing lah, macam-macam. Itu yang dipotong dari ayam kali ya? Ayam apa kambing? Kambing. Apa kerbau? Ada tanduknya. Apa kerbau? Kambing apa kerbau? Kambing. Itu mau nyari apa? Potong kambing itu apa? Mau nyari apa? Hah? Apa itu? Mencari harta karun. Memang ada harta karun? Ada memang. Bohong dia, senyum. Dia hanya tipu daya ini. Tujuanmu apa bohongin Pak Nengah? Itu di mana itu? Nyari harta karun itu di mana? Karena bangsa kalian pun saling menipu. Saling menipu. Jadi artinya udah berbohong. Bapak ditipu temennya. Yang ngajak berbohong, yang diajak dibohongin. Setannya nipu. Yang setannya juga bohongin juga. Gitu. Berarti sebenarnya harta karunnya nggak ada. Dan orang yang ngajak Bapak itu sebenarnya tahu kalau nggak ada. Tapi Bapak tetap suruh naruh uang yang ditanam. Nah, yang ngambil uangnya siapa itu? Yang ketika dicek anak-anaknya uangnya hilang, diambil makhluk gaib. Itu siapa yang ngambil? P. Selain kamu siapa lagi? Ini pocong ya? Besar, berbulu ya? Suka makan? Bapak makannya banyak? Makannya banyak? Banyak. Bapak? Banyak. Sehari berapa kali? Masih wajar? Apa nggak wajar? Sehari 6 kali? Berarti ya nggak wajar. Kamu ya yang makan di badan Bapak? Tangan besar. Yang tangannya besar? Dia suka bengkokin besi, bisa bengkok. Siapa itu? Yang gede itu? Ya dia itu yang Yang tangannya. gede itu yang bengkokin besi. Yang matanya merah ya? Oh, ada taringnya. Jadi tangannya besar, bertaring. Itu makanya bilang Panglima yang istilahnya Brajapati. Oh ini, Banaspati. Serem, Banaspati. Serem itu memang. Ya. Banaspati itu ini Pak, nggak ada badannya, hanya kepala. Yang Ada badan sebenarnya, tapi itu simbol. Simbol yang aja. dikenal. Oh iya, ya. Apa tugasnya Banaspati itu? Jika membuat dia merasa kesal, maka dia akan bertindak Kalau Bapak lagi marah, pandang
Berarti perasaannya masih bekerja dong. Kalau dia tahu rasa Marah. kecewa, marah, berarti dia paham gitu. Anak kecil Seorang anak kecil yang apa? tak pandang bulu. Oh, yang bikin rusak barang-barang di rumah, lemari semuanya dirusak itu siapa? Apa ya? Seperti seekor binatang. Ada moncongnya. Semacam apa? Serigala, babi, Seperti serigala seperti serigala bu. yang berbadan seekor anjing. Oh, badannya anjing, kepalanya serigala. Dia itu tugasnya merusak barang-barang ya? Kenapa sih kok kaitannya apa gitu ketika bapak minta harta karun udah ngasih sesaji kok malah bapak yang dirusak oleh makhluk itu? Bukankah makhluknya sudah dikasih makanan? Karena dia mendatangi Apa ya? tempat-tempat yang dihuni oleh bangsa kamu. Pak, kalau misalnya ditanya respon enggak ya? Beliau kalau ditanya, Pak pernah datang kemana? Enggak, dia cuma senyum. Coba ya, aku tak tanya ya. Siapa tahu kalau saya nanya dia mau jawab. Maaf Pak Nengah. Pak Nengah dulu pernah datang ke tempat makam keramat ya? Tempat yang ada harta karunnya? Ada. Iya, dulu. Berapa banyak tempat yang didatangi? Ya, sudah nggak begitu Yang ingatnya Nggak di mana? ingat. gitu. Ya, satu aja yang ingat di mana? Di mana? Pernah nggak datang ke tempat yang dikasih tahu orang pintar ini ada harta karun di sini? Itu di mana? sana situ itu kan untuk alamat kita makan kan itu aja kok nggak ada ketahuan. Yang diketahui Bapak ada harta karun itu di mana? Di Bali. Masih ingat nggak? Takarun yang mana ya? Lupa ya? Udah lama. Enggak lama enggak. Tapi diajak sama orang Besok Bapak. kamu nih, Ada yang ngajak Bapak ngasih tahu, "Yuk datang ke sini, di sini ada harta karun." Nah, itu di mana? Ya memang teman-teman itu, ya, itu satu ngasih tahu kita, Pak ada begini Pak. Bapak dikasih tahu harta karun, lalu Bapak melakukan apa di situ? Saya yang kasih tahu aja, yang ngasih tahu aja. Ya sudah Pak, nggak apa-apa. Yang penting Bapak ingat memang pernah ya, jadi positif pernah datang. Ini kok melonglong yang Apa ini? Kenapa kamu melonglong? Jadi intinya beliau mengakui memang pernah datang. Iya. Alhamdulillah bisa terkorek ya sedikit-sedikit. Biar sinkron itu, konfirmasi. Kamu manggil temanmu apa gimana ini? Kok tiba-tiba melolong? Biarkan kami dalam raga ini. Oh, nggak bisa. Kamu mau diusir hari ini. Semua komplotanmu juga nggak boleh lagi di badan Pak Nengah. Jiwanya menjadi milik kami. Tidak. Jiwanya milik Tuhan. Nggak ada tempat kamu. Ketuanya siapa? Kamu tobat aja, kamu pergi jauh-jauh kamu dari badannya, jangan mengganggu lagi. Jadi ini jangan udah dekati dia lagi. Udah ganti makhluknya. Ya, Yang tobat pertama kamu tadi ya. pocong. Ini udah Ya. semula. Kamu dari mana kamu? Siapa yang nyuruh kamu nempel di badan dia? Siapa yang nyuruh? Hah? Dia yang mengundang kami. Dia merasa terundang oleh Bapak. Apa dia bilang? Nggak ada yang nyuruh, dia yang mengundang kami katanya. Buka pintu untuk kami. Iya, karena tadi ada pengakuan dari Dianggapan beliau makhluk memang. ini beliau yang membuka diri gitu untuk dia menyatu. Ya, memang beliau mendatangi tempat yang Kenapa dikasih kok? tahu. Kan beliau niatnya bukan untuk menyatu sama kalian. Dia mungkin punya tujuan tertentu waktu itu, mungkin untuk Rezeki, cari rezeki. iya. Sebuah tipu daya bangsa kalian. Tipu daya bangsa kita aja yang disalahin sama dia. Terbalik, itu budaya bangsa kamu kali. Aneh. Jadi dianggap bapak diajak seseorang, orang itu menipu bapak. Jadi tipu daya orang itu ke bapak menjadi anggapan dia. Jadi dia merasa kayak cuci tangan. Memang kamu nggak terlibat dalam peristiwa ini. Yang membuat pintu itu terbuka untuk bangsa kami. Jadi kamu merasa diundang oleh Bapak dari ritual yang Bapak lakukan. Kali Bapak sendiri nggak tahu kalau efeknya seperti ini kali Pak. Ini buat pembelajaran ya. Janganlah nyari harta karun gitu. Itu tipu daya setan itu ya. Hei. Ayo kamu ditawarin. Tawarin tempat Panglima itu.
Kita mau ngobrol dengan makhluk di badan Ismi. Allah, Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, kaget aku. Siapa kamu? Pergi jauh-jauh kamu dari badan dia. Awas jangan nyalakain Ismi. Matanya merah. Ini makhluk tangan besi itu kali. Kayak baca mantra. Allah, Allah, Allah. Astagfirullahaladzim. Tenangkan diri, jangan. Allah, Akbar. Jangan bantu-bantu. Ismi, Allah, Allah, Allah. Allah, Panglima. Astagfirullahaladzim. Allah. Siapa kamu? Allah Akbar. Jangan galak-galak, kenapa? Kita ngobrol baik-baik. Aku nggak mau ada peperangan di sini. Nggak mau ada keributan. Cari siapa kamu? Allah, 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 Allah. Allah, astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Jauh. Awas kena tendang. Awas kena tendang. Gak apa-apa, biarin aja. Allah. Awas Bapak, awas. Kenapa semua orang kamu serang, apa sih maksudnya? Kayaknya dia mau nyari ibu. Tapi ibu jangan takut, waspada aja bu. Kenapa? Kenapa nggak suka kamu? Jangan buat onar di sini ya. Ini aja pak, waspada aja semua. Jangan buat onar di sini. Aku jagain bapak. Jangan buat onar di sini. Allah Akbar. Astagfirullah. Allah Akbar. Bismillah, lagi diikat. Kamu jangan macam-macam di sini. Sama pasukan Panglima ini. Kalau enggak dia bisa membabi buta, ini bahaya. Sudah membahayakan. Lagi diikat tangan kakinya. Allah. Iya. Ya dia marah karena kan udah puluhan tahun di badan bapak. Masa tiba-tiba Panglima mau usir, kayak nggak terima itu. Allah. Astagfirullah. Kamu kena tendang tadi nggak? Iya ini pak. Kena. Gak apa-apa, resiko. Kayak lagi sembahyang ya? Yang witi wisa, sayang witi wisa. Nyebut nama Tuhan. Iya. Yang witi wisa. Tanya bergetar. Naga manusia dibersihkan dengan air suci. Pikiran manusia dibersihkan oleh kebenaran. Jiwa manusia dilindungi dari doa dan mantra-mantra. Widya Nengah. Bapak dipanggil Nengah katanya. Bapak. Boleh diantar kemari bu? Pakai bangku. Tak, biarkanlah. Oh biar. Pak maju pak. Iya. Pak Ketut. Salam. 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 Seseorang mengandung huruf S di dalam namanya. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Siapa dia? Dari leluhur bapak. Neneknya bapak namanya siapa? Tidak huruf S. Mungkin di tengah atau di belakang. Tidak harus di depan sih pak. Saya nak mau berbicara, mengatakan bahwa ada seseorang yang pada awal mengendalikan 2010 kejadiannya. yang sangat kuat untuk sesuatu masuk ke dalam tubuhnya. Berarti sudah 14 tahun ya? Terikat sebuah perjanjian yang dipelajari olehnya karena keterkaitan menyilaukan sesuatu pandangan tentang kehidupan, mendapatkan sesuatu yang berlebihan dalam pemikiran
Saya mengatakan bersihkan pikiran, bersihkan hati, bersihkan raga. Raga bukan lagi dirinya. Karena kekuasaan inilah kehidupan nyata tak nyata dikuasai dalam tubuhnya. Tak mengenal akal, tak mengenal keluarga, tak mengenal rasa. Pekerjaannya pun berkaitan dengan sesuatu kekerasan. Dinasnya di militer ya? Di seberang sana, jauh dari tempatnya. Di seberang? Karena kawan-kawan tidak baik ada dalam lingkarannya. Anak-anak. Maafkanlah saya, anak istri. Ibu, sini Bu, dipanggil Bu. Lepas dulu maskernya Bu. Mungkin ada pesan dari leluhurnya Ibu. Sini Bu. Ini Ibu Nengah, ini ada pesan apa untuk Ibu? Saya tak akan menjahatimu. Satu hal peristiwa di masa lalu pun telah terjadi dengan suamimu. Ada sosok wanita, ingatkah? Maaf Bu, bukan mengorek luka lama. Beliau sedang mencoba membantu Ibu mengingat waktu itu ada sosok wanita. 2010, bukan ya? Jauh Oh, sebelumnya. Bagaimana ceritanya biar Ibu ingat? pada masa dulu masih berdiri, Masih dinas? berturut campur dalam kehidupan kalian. Lama sekali kejadiannya Bu. Sebelum Bapak pensiun ya? Ingat saja, kau mungkin mengingat. Lalu dikelilingi dengan teman yang tak baik. Mengandung huruf R. Itu yang R temannya ya? W. Saya tak jahat, saya dari air suci. Tangan isi basah. Menandakan makhluk dari air. Dari air suci katanya. Jadi beliau ini membantu supaya Ibu mengingat-ingat agar terurai permasalahannya. Jawa Timur. Bapak pernah tugas di Jawa Timur? Memang di sana. Oh, Memang di sana. Gilimanuk, Gilimanuk. Oh iya iya. Jawa Timur. Banyuwangi. Maafkanlah saya tak dapat menjaga peristiwa begitu bertumpuk dalam hidupnya. Tak kuasa, mata hati tertutup. Kuasa bagi Ibu didampingin Bu, tolong Bu. Dampingin. kau merasakan tak dapat berbicara. Sengaja ingatan untuk dirubah menjadi tak ingat dengan kenyataan. Ingin menguasai seluruh Ibu dibuat hartanya. lupa. Dia merasakan tentang masa lalu yang menyakitkan. Jadi ada yang menguasai hartanya Pak Nengah dan keluarganya. Siapa dia? Orang-orang yang sudah kutuliskan tadi. Dalam lingkaran kerjaan apa dalam keluarga? Di luar dari keluarga. Teman-teman. Ya, orang luar, cewek. Laki-laki dan perempuan. Ada lagi, ada perempuan. Sabar ya Bu. Kenapa dia menangis? Karena dia tahu tentang semuanya. Tapi beliau tak kuasa menyampaikan pada keluarga. Jadi beliau tahu semua yang dilakukan Bapak. Karena sangat tegas terhadapnya. Oh, mungkin takut juga beliau mau ngasih masukan ya. Pada dasarnya juga orang yang baik. Niat menolong, tetapi dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi Pak Nengah Dikuasai oleh dimanfaatkan orang. Satu mantra menyusup dalam aliran darah. Ya. Jadi ada Mandikan dengan air suci. nanti insya Allah dibantu Panglima. Jadi ada yang dikirim orang, ada juga yang beliau datang ke suatu tempat, makhluknya merasa terundang ya. Berarti dua arah ya. Sabar ya Bu. Apa yang bisa diberi nasihat untuk Ibu biar Ibu tenang? Peristiwa adalah sebuah bahan yang bisa kau gunakan untuk sesuatu yang bisa kau nikmati. Tergantung bagaimana kau mengolahnya menjadi sesuatu yang bisa menyenangkan, sesuatu yang bisa mengenyangkan, sesuatu yang bisa untuk bekal bertahan hidup untuk ke masa depan. Maka pelajari, hadapi, dan perbaiki
Karena yang terjadi bukan sesuatu penyesalan, tetapi yang terjadi adalah suatu pembelajaran untuk menjadi yang lebih baik. Karena waktu masih mengiringi, itulah kesempatan dan itulah kebaikan. Takdir baik masih ada padamu untuk diperbaiki. Amin. Cinta semua keluarga menyertaimu, tidak menghakimimu, tetapi mereka menggandengmu dan memeluk Iya. untuk menyembuhkan, Iya betul. Jangan merasa bersalah Ibu. Semua sudah takdir Ibu. untuk menyembuhkan jiwa dan raga suami. Maaf kalau boleh tahu namanya siapa ya? Nenek ya? Saya hanya bisa mengatakan, tidak boleh mengatakan sebuah nama. Oh, hanya S. satu huruf, tapi itu belum tentu di depan sih. Panggil nenek saja. Niang. Niang ya kalau Bali. Oh, Panggilnya S. di dalam nama beliau ada huruf S-nya. Mungkin neneknya bapak atau uyut nih. Niang ya panggilnya boleh? Tidak di depan. Oh iya, tidak di depan. Tidak di depan namanya. Mungkin di tengah atau di belakang, nggak ngerti. Jadi Niang ini mendampingi bapak, tapi ketika ada makhluk yang mengganggu bapak, Niang tidak kuasa untuk menghalau Karena mereka. pilihan harus menyertai semua makhluk, tetapi ketetapan berdasarkan dengan ibadah sembahyang, Masing-masing pribadi beda-beda ya. terkuatkan oleh dunia atau oleh kekuatan Tuhan di dalam dirinya. Maaf nih yang mau nanya, tadi makhluk yang pertama masuk badan Ismi siapa? Kok galak sekali dia dan sangat kasar itu. Yang tidak senang tentang kebenaran, Membabi tidak buta. suka dengan kebenaran. Karena ini usaha dari semua untuk suatu kebenaran. Jadi semua keluarga mau diserang tadi itu Bu, karena memang keluarga yang bantu. Pikirannya sudah tidak benar dalam menentukan suatu tindakan, memilih yang tidak sesuai dengan kehidupan yang sesungguhnya, melakukan sesuai apa yang terlintas oleh sebuah bisikan untuk suatu kebodohan, menutup semua tentang kebenaran, tipu daya, Iya. diperankan oleh saudaranya sendiri, temannya. Tipu daya dimulai dari lingkungannya. Yang terdekat. Kalian tidak tahu perjalanannya. Kau sudah mengetahui ini, tetapi kau tak sanggup untuk mencegahnya. Mengatakan tentang kebenaran tak sampai kepada batinnya. Walaupun Ibu nasihatin Bapak saat Karena itu, kau tapi mengikuti beberapa perjalanannya. Ibu selalu mengantarkannya ketika Bapak datangin tempat-tempat harta karun ya. Iya, beberapa mungkin ya, nggak semuanya. Karena dia melangkah bersama satu rombongan, bukan hanya satu, Sama teman-temannya berarti. yang dipimpin oleh satu orang. Macam Rame-rame. iya, komunitas gitu ya. Kelompok yang ada pemimpinnya atau gurunya gitu. Kalau di agama kami Terima jamaah kasih. mungkin itu Bu. Iya. Sudah mempersilahkan raga ini untukku berbicara. Sama-sama nih yang Kau mengetahui dari 2010 itu sudah terjadi sesuatu. 2010 tahunnya. Sudah 14 tahun. Apa yang dia keluarkan cukup besar. Biaya harta sudah keluar banyak. Kan jual rumah juga. Oh ya, sampai jual rumah tahun itu. Dengan harapan akan kembali berlipat ganda. Astagfirullah. Karena tipu daya, bisikan yang masuk ke telinganya, hembusan tipu muslihat sudah menguasai pikirannya. Tangisanmu adalah sebuah permohonan tentang suatu kebaikan. Amin. Wahai seorang istri terhadap suaminya, terima kasih. Saya tak bisa lama Makasih nih yang. dengan keadaan ini. Ya. Salam hormat saya untuk semua makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal Qur'ana jalna Yasin wal Qur'anil Hakim Hamim Ain Sin Kaf Nun wal Qalami wa ma yasturun.
Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu sayal malakaini bibabil harut wa marut wa ma hum bidarri nabi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Setelah diterapi, Pak Nengah sudah mulai mau berkomunikasi dengan keluarganya. Padahal biasanya diem, nggak pernah mau ngomong. Alhamdulillah ya, satu tahap sudah terlewati. Sekarang lanjut tahap berikutnya, yaitu mandi air doa. Ya, alhamdulillah Pak Nengah sudah selesai diterapi dan sudah selesai mandi air doa. Pak Nengah, apa yang dirasakan Pak? Bapak sekarang merasa apa? Lebih segar atau bagaimana? Dibandingkan pertama kali datang, badan Bapak rasanya apa sekarang? Rasanya gimana, Jani? Ada di sini gimana? Enakan? Agak enakan nggak? Ringan. Seger? Hah? Seger? Ringan. Sakit Gimana, nggak? San? Tadi waktu diobati sakit nggak? Terserah itulah. Tapi waktu mandi, Ditanya jawab. Dia udah pasrah maksudnya. Terserah itu udah pasrah. Ditanyain jawaban. Makanya jawabannya terserah. Maksudnya itu pasrah dia. Udah nggak tahu gimana lagi. Mau dipegangin kan? Mau melawan nggak enak katanya. Mau ditendang aku kan nggak enak katanya kan gitu. Terus waktu itu Pak, waktu masuk gentong apa rasanya? Waktu dimandikan Parlima? Lebih donya. Waktu Masuk gentong, waktu waktu mandi, mandi. dimandiin tadi gimana? Gimana? Rasanya gimana? Boleh. Hah? Enak, segar. Seger. Kalau perubahan yang signifikan yang tadi saya mendapatkan. Sudah jadi jabatan dari kecil, dari Udah dicerita. Iya. Cerita dia. pindah ini. Udah tugas ya. Mungkin beliau ini memang banyak cerita yang diungkapkan, tapi selama ini kan ketutup. Begitu katupnya terbuka, aku pengen cerita aja gitu. Tadi saya mendengarkan penjelasan dari menantunya, katanya, hah kok habis diterapi Panglima belum mandi padahal? Kok udah ngobrol sama Bapak? Ngobrolnya kayak yang asik gitu, padahal biasanya nggak ada respon. Iya Pak? Ya, betul Gimana sekali. kesaksian Bapak? Ya, Perubahannya apa yang dilihat? tentu kami beserta keluarga dan mengucap puji syukur lah kepada Tuhan. Ternyata ya Tuhan meridui lah harapan kami keluarga agar kakak kami ini bisa ada perubahan yang sesuai harapan lah, bisa komunikasi gitu ya. Dan mudah-mudahan lebih jauh lagi nanti bisa kembali sebagaimana umumnya sebagai Menjadi diri sendiri ya? menjadi diri sendiri ya, jadi normal lah gitu. Karena selama ini beliau tidak seutuhnya beliau, ada makhluk yang menguasai kan? Ya, itu makanya Seperti dari terbukti. sejak waktu kami datang aja tadi juga Ibu Ratno sudah bisa lihat, nggak ada sekalipun Nggak ada ngomong respon. gitu ya, sepatah kata pun nggak ada gitu. Nah sekarang sudah terbuka kelihatannya dia sudah mau komunikasi. Setidak-tidaknya mau komunikasi ya mungkin ya tidak seperti Bertahap ya, instan iya. gitu ya, barangkali. Intinya harus disyukuri lah ya perubahan. Perbaikan ya, puji syukur lah itu ya kami kepada Tuhan dan kepada Panglima Langit, Mata Langit mujizat. dan Ibu ya telah membantu Iya. keluarga kami khususnya kakak kami ini. Tadi keluar dari kamar mandi, habis mandiin Panglima, tiba-tiba ke saya gini, siap gitu. Oh iya Pak, siap. Oh, saya gitu. Gitu. Ya saya ikut bahagia juga nih melihat perubahan Bapak yang sudah terlihat gitu. Nah kalau Ibu apa kesan-kesannya Ibu sebagai yang sudah mendampingi Tadi kenapa Bapak? kok pada perasaan sampai nggak terbendung gitu air mata? Apa yang Ibu rasain? Pas Ngomong. sosok Plong, makhluk, rasa di pas sosok muka. makhluk itu ngomong, apa yang Ibu Dulu kan rasakan? waktu lagi di mana gitu. Waktu Banyak tugas di kisah. Gilimanuk banyak kisah. Banyak kisah. Banyak kisah. Tertahan, Iya iya iya. kami keras. Iya iya. Sabar ya Ibu. Jadi Ibu ini adalah seorang istri yang baik yang memang mendampingi Bapak ketika bertugas di mana-mana ya, di Gilimanuk, di mana lagi tugas Pak? Banyuwangi. di Awalnya mana? memang di Malang Bu, ketemunya juga dulu di Malang. Oh, Itu. Di Malang lama bertugas dulu sampai dulu katakanlah pejabat-pejabat sampai sekarang pun beliau-beliau yang dulu pernah dikawal ada kan di POM
polisi militer, jadi bagian pengawalan. Iya. Dulu yang namanya ada Pak Kentot gitu ya, beliau sekarang udah almarhum gitu. Pak Kito katanya. Kentot Arseno. Itu siapanya Bapak? Iya benar namanya. Karena beliau itu komandan yang sangat menyayangi. Oh, Masya Allah. Beliau sebagai Seperti ajudan anak juga sendiri. pengawalan dulu waktu dia masih dan brigif Memorinya kembali. di Malang, Singosari dulu. Iya, gitu iya. ya. Kata-katanya beliau ini sudah saya akui. Begitulah Pak Kentot. Baik. Termasuk Iya. Ibu berarti sekarang sudah pokoknya tidak ada istilah yang tidak baik. ya, memorinya Oh, iya, kembali benar. muncul lagi. Berarti terkesan ya Bapak ya. Beliau ada kesan tersendiri ya, nggak bisa dilupakan ya. Iya. Batin ya. Kentot Arseno. Iya. Berarti Ibu artinya selama ini mungkin ada yang tertahan, nggak bisa terungkap ya. Sekarang Kebetulan sudah saya terurai. Iya Pak. Sebelum saya Sekarang banyak cerita. Pensiun. menjabat itu lagi. Heeh. Nah, saya ajudannya Pak Kentot. Iya Pak. Yang penting Bapak sehat ya Pak, semangat ya. Ya. Ibu semoga setelah ini nanti Ibu alhamdulillah dapat dukungan dari keluarga besar, jadi Ibu nggak sendiri Bu. Ini adalah bentuk kasih sayang sebuah keluarga, mudah-mudahan akan mempercepat proses pemulihan Bapak menjadi seperti yang diharapkan oleh keluarga. Ya, amin, Gitu ya. amin. Baik Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan Pak Nengah. Ya, jadi alhamdulillah tadi udah kita bersihkan semua dan beliau tadi berontak juga ya sebenarnya awal, cuman saya tarik ulur supaya jangan sampai dia nggak mau kan atau sampai dia kabur kan jadi malah nggak jadi diterapi kan gitu. Makanya saya tarik ulur, tapi alhamdulillah semua udah terlaksana, semua udah diterapi dan sampai akhirnya suaranya keluar pas di situ ya. Ya itu suatu ya alhamdulillah harapan kita semua di sini. Bukan hanya harapan keluarga saja, tapi harapan kita sebagai yang mengobati juga mendoakan ya kita mau yang setiap pasien yang kita pegang Tuhan sembuhkanlah dengan doa-doa kita bersama kan seperti itu gitu. Dan ini berproses terus, nanti diminum obatnya, semoga setelah obatnya diminum makin baik lagi dan mudah-mudahan sampai di titik yang sesuai dengan harapan kita gitu kesembuhannya gitu. Ya. Jadi terus jangan dibiarin sendiri juga, harus ditemani, diajak ngobrol beliau gitu. Karena mungkin kan kalau udah nggak mau bicara, malah nggak dideketin, malah didiemin, nanti takutnya ya gimana mau keluar kan suara. Atau beliau ada yang mau diungkapkan tapi karena nggak ada teman juga mau diomongin, jadi bisa nggak keluar juga suara, ditambah lagi ada pengaruh-pengaruh malu tadi sebelumnya. Jadi sekarang alhamdulillah sudah bersih. Sudah bersih ya. Sudah nggak ada lagi. Tadi terakhir pun pas saya mandiin di gentong itu kelihatannya semangatnya seperti kembali gitu datang, dan saya lihat sendiri beliau senang sekali, serasanya tuh kayak nggak mau keluar dari gentong. Saya lihat gitu ya? malah jeruk-jeruknya digosok di badannya semua itu. Wah saya lihat, saya senang juga ngelihatnya gitu kan. Jadi interaksinya itu sangat nyambung gitu sama beliau gitu. Jadi energinya udah mulai nyatu antara saya dengan beliau. Jadi semoga kedepannya makin lebih baik dan harapan kita semua beliau normal seperti dahulu kala. Itu aja sih. Pertanyaan terakhir Bapak, bagaimana dengan pelayanan di sini? Apa cukup memuaskan? Sangat puas kami. Bagaimanapun yang sudah diberlakukan di Mata Langit ini, kami sangat patuh dan sangat baik. Ya, alhamdulillah. Ada settingan nggak Pak tadi? Enggak, Mbak, enggak ada. Ibu menyaksikan langsung ya? Iya. Kalau ada netizen yang bilang settingan, berarti Ibu bisa bersaksi ini nggak ada settingan ya Bu ya? Iya. Baik. Real ya? Nyata. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratnasti, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Langit.
semangat gitu kan. Merdeka. Terima kasih. Ya, dadah. Jadi yang muda di sana. Ini senior. Paketnya hati-hati. Ibu. Hati-hati, Pak. Dadah. Dadah.